V. Nah, yang V-nya itu pembentukan cabang utama atau di sini mah pecah cagak ceritanya. Pecah cagak. Jadi karena banyak ketiak daun tempat persembunyian, maka trip akan bersembunyi di situ, Pak. Maka pengendaliannya akan lebih susah. Apabila masih belum pecah cagak, masih satu, dia itu masih mudah. Kalau kita semprot itu masih mudah, Pak. Nah, jadi kalau diharapkan kalau udah pecah cagak itu udah aplikasi kedua atau ketiga. Biasanya kalau dataran rendah sebelum pecah cagaknya itu 1 minggu sebelum terbentuknya cabang utama atau pecah cagak, 1 minggu sebelum pecah cagak. Jadi kita masuk pertama endurnya, Pak. Nah, jadi apabila untuk pengendalian bisa 1 atau 2 kali aplikasi di toron ya, dengan interval 7 hari. Tapi kalau diharapkan masih rendah, 1 kali dulu juga tidak apa-apa, Pak. Jadi sebelum kita masuk apabila data rendah itu usia 14 biasanya, karena pecah cagak atau pembentukan cabang V-nya itu di usia 21. Apabila di dataran tinggi biasanya kan lebih lama ya pertumbuhannya. Nah, biasanya di usia 28 baru terbentuk cabang utama. Jadi kita mundur 1 minggu. Jadi di usia 21 kita masuk endur untuk pencegahan. Lebih ke pencegahan. Apabila dicengek mah tos iya cenah. Tos namanya teh? Tos parah nyapanya dicengek mah. Nah, upami tos parah, tos ada serangan, kita diharapkan minimal 2 kali semprot berturut-turut dengan intervalnya 5 sampai 7 hari. 7 hari lah kalau di sini. Kita semprot endur maksimal 3 kali. Endur. Apabila sudah maksimal 3 kali, apabila bisa di stop, Pak. Kalau endurnya udah 3 kali berturut-turut, kita stop maksimal. Stop, kita menggunakan bahan aktif lainnya untuk trips ataupun ulat seperti abamectin, seperti imida, seperti itu, Pak. Di contohnya kia, Pak, upami ayeuna kita teh nganggo endurnya, Pak ya. Misalkan kita nih ya, Pak ya, kita teh serangga lah gitu. Ayeuna endur mah tiasana dari atas sampai perut, Pak nya. Dari atas sampai perut, endur. Nah, kan di teh masih aya meureun, Pak, bahan aktif endurnya ya, Pak ya. Nah, ieu mati nu bagian atas ya, Pak. Anu handapna kan masih tiasa papah-papahan ya, Pak nya, ngarusak. Nah, diharapkan di rolling ku bahan aktif nu sanes teh janten ayeuna bagian atasna ku bahan aktif nu sanes bagian bawahna janten ngabentuk si serangga itu membentuk kekebalan nah teh lieureun gitu, Pak. Ieu teh bade kan endur atanapi kan misal abamectin, endur abamectin janten lieur sehingga tidak akan terjadi kekebalan seperti itu, Pak. Jadi upami Bapak dari awal dugi ke akhir bade endur atanapi produk nu sanes digeder bade ayaan teh ya digedor we ku Bapak teh nya. Nah, maka akan terjadi kekebalan itu, Pak. Makanya ada suatu daerah tos ampuh ku endur. Upami bade ku endur atanapi ku nu sanes, Bapak hoyong nyaikeun di produk eta 2 musim eta moal kanggo. Bahan aktif anu eta. Misal kata endur 2 musim ya Bapak tanggo endur. Insyaallah sae deui Pak. Soalnya si keturunanna tos nyeepan gitu. Anu bahaya anu terjadinya kebal teh karena ada keturunan dari keturunan serangga yang mengandung bahan aktif pestisida itu yang menjadikan kekebalan, Pak. Itu kanggo endur Bapak? Sakumaha, Pak? Mun sabadeng, saturup sabadeng. Saturup sabadeng ya, Pak. Nah, kanggo naon, Pak? Brokoli. Kanggo brokoli pecai tomat oge. Upami brokoli pecai leres. Upami brokoli pecai panganggoana tiasa 0,5 maksimal 0,75 tapi 0,5 oke tos cekap nyaatan api saturup biasa kan di mah saturup muncung namanya upami saturup muncung 8 mili upami teu muncung 6 mili gitu, Pak. Eta kanggo brokoli tapi khusus kanggo cabe-cabean kanggo trips teu tiasa, Pak, 0,5 mah kedah rada dinaikeun sakedik yaitu 400 sampai 600, Pak, mili per hektar. Janten upami lieur per hektar nyapanya 400 sampai 600 mili per hektar. Upami diliterkeun cekap 0,75 dugikeun ka 1 mili atanapi 2 sampai 3 tutup botol khusus kanggo cabe. Kanggo tripsnya khusus kanggo trips. Upami brokoli, blungkol, pecai 1 rub minimal maksimal 2 turup, Pak. Kan biasana di dieu mah geuning sok hoyong
Puas. Iya nya. Hayong ngabedak gitu. Yang puas wae. Dan di lapangan mah sok di 2 kali lipatkeun. Makanya 1 tutup aja untuk sayuran daun ya Pak ya. Apabila untuk ini cukup 2 tutup saja. Upami insek mah Pak biasa jadi upami pencegahan sakalinya Pak ya. Oke, misalkan tanya hoyong pencegahanna sakali lebetnya. Ameh rada amalnya. Ke upami badek semprotan kedua tiasa ku tos aya makhlukna Pak. Jadi aya ambang batas serangan lah upami insek. Makan soalnya kelihatan ya dari mulai gejala atau makhluknya lebih terlihat Pak. Jadi insek mah tiasa aplikasi selanjutnya teh kayak tos upami melihat si serangganya atau napi gejalanya baru kita bisa nyemprot lagi. Nah beda dengan fungi atau jamur bakteri itu tidak terlihat kasat mata Pak. Jadi lebih baik kita mencegah saja Pak. Karena apabila sudah terlihat berarti itu bukan fase awal kalau jamur, tetapi itu fase berkembang biak Pak. Air itu Pak patarosan dosis entos, soktos entos. Kalau pucuk cabai hitam itu bisa pakai itu. Cabai hitam yang coklat Pak. Kering. Hitam. Coklat. Kering. Atas pucuknya doang tepinya. Itu penyakit Pak. Penyakit. Bukan karena serangga. Jadi yang pucuknya hitam tuh ada 2 Pak sebenarnya. Kalau Bapak lihat musim penghujan basah ya Pak ya, itu diakibatkan oleh Phytophthora Pak. Tapi Bapak kalau itunya coklat tapi kering ya Pak ya, warna coklatnya teh kering terus malah hanya satu tanaman terus buahnya rontok, itu bisa diakibatkan oleh jamur Cyaenospora. Ya. Tapi kalau Bapak basah ada bulunya berarti itu Phytophthora. Di cabai juga. Kalau Cyaenospora sih jarang kalau di Indonesia, tetapi ada juga Pak kasusnya. Nah kalau itu kita harus memakai fungisida Pak. Kalau dari Corteva yang tadi pucuknya coklat basah, bisa kita menggunakan ini Pak. Nah, pada ini dibaca ya Pak. Ada yang gitu kondos. Nah iya ya jorpek Pak kalau di cabai. Jadi kan Bapak kan terangna Phytophthora mah di kentang atas napi di tomatnya Pak. Padahal di cabai oge aya. Upami digeder hujan biasanya pucuk nangkul berbulu basah tuh. Kering. Kering we nya, aya bulu-buluna. Iya. Eta berarti Cyaenospora. Oh itu tuh. Ya, tapi pucuk nangkul atau batangna. Pucuk nangkul. Nah, pucuk nangkul itu kemungkinan diakibatkan itu Pak Phytophthora. Cyaenospora mah nyeak biasana sabatang lebih kahandap. Sok pernah kajantenan tuh. Naon teh? Anu sabatang garing, coklat garing, tapi batangna hungkul lebih kahandap. Hah? Tomat hideung rayud di bahasa Sunda nama. Akibatna kumaha? Tuh, masalah tomat tah. Akibat dengan hideung terus namun bahasa Sunda merayud ning peot gitu. Akibatna mana eta? Pertama seharusnya sanes Phytophthora, eta mah Cyaenospora. Upami Phytophthora mah, nah iya kan pucuknya. Nah upami Phytophthora mah biasana pucuk nawe hideung coklat, bade kerik bade basah tapi tengah jalan dugi ka handap. Biasana luhurna we hungkul, eta mah Phytophthora biasana. Upami dinu buah oge, dinu buah biasana ieu na teh ieu we sami jika Phytophthora di coklat gitu. Tapi cuman bagian iya henteu menjalar juga di tomat gitu Pak. Yeah. Phytophthora. Upami tadi tah sabatang tengah ti luhur dugi ka handap, batang handap nya coklat garing, eta mah Cyaenospora. Kan biasa sok ieu teh masih hejo keneh geuning. Yeah. Nah, eta mah Cyaenospora. Yeah. Upami Phytophthora mah biasana sarang daun-daunna coklat teh garing. Gitu. Seueur pisannya banyak Pak Jawa teh. Nah, upami Phytophthora mah bade di tomat, bade di cabai, biasa ku ieu. Ieu nah si DT pestisida atau racun untuk pengendalian serangga. Nah, upami jorpek mah fungisida di dieu tapanya sadaya aya tulisanna fungisida. Fungisida itu adalah racun untuk pengendalian fungi atau jamur Pak yang diakibatkan oleh jamur.
buruk Kata kurang kalsium, gua mah bitu. tangkal cabe, Ya, tangkal cabe. buruk. Tapi jadi cabenya bakal gitu, patek gitu, kata buah cabenya. Nah tadi ayah hilet atau napi belatung berarti itu oleh serangga pak. Jadi upami ayah hilet golong na ayah hiledan berarti oleh ulat buah mun hilet. Tapi mun upami belatung sarang ieu tos hamposnya berarti itu oleh lalat buah pak. Jadi nu menyerang teh sanes laleurna tapi belatung na larvana. Nah biasana janten tanaman teh kieu pak upami tos aya luka. Jadi upami tos aya luka bari ku kita kasayat atau napi pila sayatan serangga, maka secara tidak langsung apabila cuaca mendukung perkembangan jamur, maka akan tumbuh jamur juga pak. Jadi kos iya kan tos aya serangan lalat buah awalnya pak, si belatungnya tos keluarnya. Nah, iya kan tos cocok terus lingkungannya mendukung untuk perkembangan jamur antraknos atau napi patek, iya langsung kena patek gitu. Ya, upami patek mah eta ku diakibatkan oleh jamur pak. Jantan tiasa ku fungisida aya nu khusus biasana golongan antraknos atau napi patek mah fungisidana upami anu teu belakangnya bin pak. Tiasa ku golongan anu belakangna zol atau triazol kita sebut. Salasna di korteta oge aya pak. Cuman abisnya upami ieu mah kedah pendampingan pak. Upami hoyong anu korteta perjanjian gitu we. Jadi upami patek kita punya yang namanya akapela sistem. Oh, kapela. Ya. Akapela sistem. Upami di golonganna ieu paling atas pak, tapi paling keras oge. Nah, pertama akapela anu pateknya memang langsung berhenti pak. Tapi harus dengan peraturan yang ketat pak. Makanya kalau Betul. bapak pengen akapela, bapak harus langsung hubungi petugasnya. Nanti didampingi cara-cara pengaplikasiannya. Kan tidak boleh di fase vegetatif. Berarti generatif ya? Harus generatif. Generatif juga jangan masa pembungaan. Harus betul-betul masa pembuahan. Oh, pembuahan. Buah kecil lah nyapanya, buah kecil. Nah, kenapa? Karena si golongan picoxystrobinnya, bahan aktif si picoxystrobinnya itu akan memutuskan atau mematikan pertumbuhan si vegetatifnya pak. Jantan upami di vegetatif otomatis langsung ngarente teh pak. Tidak akan. Jadi perlu 2 minggu untuk menumbuhkan kembali tunas barunya pak. Akapela ini. Berarti nanti benar-benar kuratif ya? Enggak pak di generatif pak. Enggak, maksudnya serangannya, maksudnya udah kuratif gitu. Enggak, masih preventif. Oh, masih preventif. Hanya di usia generatif udah masuk pembuahan. Karena ketika di aplikasi pertumbuhan stuck gitu ya? Iya, langsung berhenti. Oke. Dan yang kedua tidak mau dicampur dengan yang minyak, yang ece, dengan endur juga agak was-was pak. Jadi sebagian daerah dengan endur aman, tapi ada juga sebagian daerah dengan endur masih keracunan. Ya. Jadi lebih baik kalau bapak mau pakai akapela lebih baik tunggal. Kecuali dengan tepung. Iya nuju Bisa Dengan melaut tepung lah. aman. Pertanian. Dengan misalnya bapak mau cenah akapela kan terlalu glowing cenanya asa teu diobat bisa pakai tepung sedikit lah. Harganya berapa itu? Contoh Nah ini harganya pak akapela tuh sekitar yang teweb kerumpulan lah duit nu. 100 mili. Nah terus akapela pemakaiannya untuk 200 liter Sabaraha butuh? cukup 50. Wis. 200 liter maksimal 1 botol Oke, orang maksimal ngatakan pak. ke pabrik. Tidak butuh. Iya, Satu drum 200 liter 50. 50 mil. Ya, tapi petani pasti jadi sabotol. Nah, biasanya kalau di sini kan di cabe tadi ya pak ya kembali lagi ke akapela. Kalau di cabe itu jangan dicampur ya pak ya. Yang ini harus benar-benar setelah berbuah. Apabila bapak ragu, deg-degan, bisa nanti minta kontak saya. Kalau bapak ke kiosnya, ke kios biasa bapak misalnya ke kios mana pak? Biasa belanja. Buah Natani. Di cincin. Cincin. Oh, buat petani ya. Kalau bapak udah kena kepatatan kan tinggal bisa minta nomor kepatatan aja.
nanti saya pasang nomornya. Kalau Atul. kalau di Sunten Jaya Pak, akapela sangat terkenal Pak. Nah, terkenalnya untuk ngarentetkeun ieu Pak, ngarentetkeun kentang. Oh. Jadi memang untuk sengaja, jadi kentangnya nggak mau tinggi, dia pakai akapela. Iya, dikasih Karena satu. ya, karena akapela itu hanya tidak akan mempengaruhi ke generatifnya Pak. Ini baru aja dicerita ini tadi. Ya udah lanjut. Nanti saya ngobrol aja dengan Pak Asep kalau soal itu. Jadi Bang cocok. jadi tapi untuk misalnya nggak mau Ya, tinggi. nggak mau tinggi, Jadi pendek. pas biasanya kan pas saat habis 60 pembesaran umbi Pak, di 60 mereka baru pakai akapela. Jadi si pertumbuhan vegetatifnya ingin di stop. Ingin di stop. Nah, kalau yang lain kan biasanya mempengaruhi ke generatifnya juga. Kalau akapela ini tidak mempengaruhi. Ke generatifnya tidak akan mempengaruhi, hanya ke vegetatif aja.